Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puput Sukmawati dengan NIM terakhir 118, dengan teman saya Wuhiyatun Hasanah dengan NIM terakhir 117, dan Melinda dengan NIM terakhir 119. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu lembaga keuangan syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Untuk tujuan utamanya sendiri, didirikan lembaga keuangan syariah ini sebagai suatu bentuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi dan muamalah, dan juga dapat membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Jadi, dengan menerapkan prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan dunia, ekonomi, dan sosial yang akan dihadapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Jadi, penghimpunan dana dalam masyarakat ini adalah sebuah prinsip operasional syariah yang menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. Untuk yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini dapat diartikan sebagai sebuah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitipnya menghendaki untuk dikembalikan. Dalam wadiah ini juga memiliki dua prinsip. Yang pertama, prinsip wadiah yang telah diterapkan di bank syariah, yaitu wadiah yad damanah, yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadiah yad damanah ini contohnya yaitu pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Untuk yang kedua yaitu wadiah amanah. Pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dititipi. Maksudnya yaitu barang titipan yang dititipkan oleh si penitip, jadi si penitip tidak boleh memanfaatkan barang titipannya tersebut. Contohnya seperti produk sejenis safe deposit bank. Untuk yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Seperti yang kita ketahui bahwa mudharabah ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu pihak atau lebih, di mana pemilik modal kepada pengelola memiliki sebuah perjanjian dalam pembagian keuntungan. Dalam prinsip mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito. Nah, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutlaqohan. Prinsipnya dapat berupa sebuah tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam prinsip ini juga tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Untuk yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet. Dalam jenis ini merupakan sebuah simpanan yang khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh bank. Sebagai contohnya disyaratkan untuk bisnis atau untuk akad tertentu. Untuk yang ketiga yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet. Merupakan sebuah penyaluran dana langsung kepada pelaksanaan usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksanaan usaha. Pelaksanaan dipatuhi bank untuk menentukan jenis usahanya dan pelaksanaan usahanya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu produk penyaluran dana. Dari berbagai kegiatan di bank syariah itu, produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu yaitu antara lain satu murabahah. Murabahah ini berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank itu menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank itu bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah itu bertindak sebagai pembeli. Nah, yang kedua yaitu salam. Salam ada transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tersebut itu belum ada. Oleh karena itu,
barang itu diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran itu secara tunai. Adapun ketentuan umum dalam salam yaitu yang pertama, pembelian hasil produk itu harus diketahui spesifikasinya seperti ukuran, jumlah, jenis, macam, ukuran, mutunya. Yang kedua yaitu apabila hasil produksi yang diterima itu cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah itu harus bertanggung jawab dengan cara antara lain yaitu mengembalikan dananya yang telah diterimanya atau mengganti barang itu sesuai dengan pesanan. Yang ketiga yaitu mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan inventory, maka dimungkinkan bagi bank itu untuk melakukan akad salam. Yang ketiga yaitu istina. Istina ini menyerupai salam, namun pembayarannya itu dilakukan oleh bank dalam beberapa metode pembayaran. Ketentuan umumnya itu spesifikasi barangnya itu harus jelas, macamnya jelas, ukurannya jelas, mutunya jelas, dan jumlahnya jelas. Yang kedua yaitu harga jual yang telah disepakati tersebut itu dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Yang ketiga yaitu ijaroh atau sewa menyewa. Akad ijaroh ini selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil juga menjadi dasar pada jasa perbankan syariah, antara lain yaitu layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah itu sama saja dengan prinsip jual beli lainnya, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Berikutnya yaitu musyarakah. Transaksi musyarakah ini dilandasi adanya keinginan dari pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Adapun ketentuan umumnya yaitu semua modal itu disatukan untuk jadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Yang kedua, pemilik modal itu dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang keempat yaitu setiap modal itu dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak yang lainnya. Yang berikutnya yaitu setiap pemilik modal itu dianggap mengakhiri kerjasamanya apabila menarik diri dari perserikatan atau meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum. Nah, selanjutnya itu yaitu mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dari pihak di mana pemilik modal itu mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau disebut dengan mudharib dengan suatu perjanjian pembagian. Ketentuan umumnya yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah itu selaku pengelola modal itu harus diserahkan secara tunai. Dapat juga berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya atau jumlahnya dalam satuan uang. Apabila modal tersebut diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan disepakati secara bersama-sama. Yang berikutnya yaitu hasil dari pengelolaan modal pembiayaan tersebut atau mudharabah tersebut dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek. Hasil usaha itu dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad tersebut. Adapun yang berikutnya yaitu hiwalah atau alih piutang. Hiwalah ini adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah ini lazimnya untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi berikutnya. Nah, fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi selanjutnya. Bank ini mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Berikutnya yaitu rahan atau gadai. Rahan adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Bahan yang ditahan tersebut itu memiliki nilai ekonomis
Dengan demikian, pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya tersebut. Nah, secara sederhana itu rahan itu disebut juga dengan jaminan utang atau gadai. Memberi jaminan pembayaran pembeli kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Nah, barang yang digadaikan itu wajib memenuhi kriteria. Dalam skema rahan menggambarkan rekening, nah, mekanisme transaksi rahan dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu nasabah menyerahkan jaminan kepada bank. Yang kedua, akad pembiayaan itu dilaksanakan antara rahim dan murtahin. Yang ketiga yaitu setelah kontrak pembiayaan itu ditandatangani dan diajukan, diterima oleh pihak dari bank syariah tersebut untuk mencairkan pembiayaan tersebut. Nah, berikutnya rahan melakukan pembayaran kembali di tamja dengan fee yang telah disepakati. Berikutnya yang terakhir jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasarnya tersebut. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank tersebut. Yang berikutnya yaitu adapun qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain itu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, manfaat qard ini antara lain yaitu membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Nah, yang kedua, perdagangan kecil memperoleh bantuan dari bank syariah itu untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu dapat mengalihkan perdagangan kecil dari ikatan utang dengan rentenir dengan mendapatkan kepada bank syariah tersebut. Berikutnya yaitu wakalah atau perwakilan. Wakalah itu dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah itu memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan suatu akad dalam memberikan kewenangan tersebut. Nah, bank itu diberikan atas kewenangan dan dalam waktu tertentu seperti pembukuan L atau SHI, inkasso, dan transfer uang. Yang berikutnya yang terakhir yaitu kafalah, bank garansi. Kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban dari si pihak yang ditanggung tersebut. Nah, dalam kafalah ini diperjanjikan bahwa seseorang itu memberikan jaminan bahwa utang itu kepada seorang debitor, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur itu kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin. Nah, pemberian jaminan tersebut disebut dengan kafil, dan yang memberikan jaminan tersebut disebut dengan ma'ful. Kemudian yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposit. Prinsip yang digunakan pada bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah itu ada dua, yaitu wadiah yadomana dan wadiah amanah. Wadiah yadomana yang diterapkan pada rekening produk giro, sedangkan wadiah amanah itu di mana pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh atas keutuhan harga titipan. Kemudian prinsip mudharabah, yaitu penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank itu hanya sebagai pengelolanya saja. Penggunaan dana. Dalam penyaluran dana nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Kemudian jasa layanan perbankan itu dibedakan menjadi 4, yaitu pertama wakalah, kedua hawalah, ketiga kafalah, 4 rahan atau gadai. Wakalah atau arangan atau agensi yaitu pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian hawalah atau anjak piutang adalah
pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kemudian yang ketiga yaitu kafalah atau garansi bank. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Kemudian yang keempat yaitu rahn atau gadai. Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang-kurangnya, mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.